Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Kurota Ayunina dari Prodi Psikologi Islam akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sabun Pembersih Wajah Wardah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah semester 8 IAIN Kediri. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah di dalam kehidupan sehari-hari, wanita tidak akan lepas dari kosmetik. Mereka selalu menginginkan wajah yang cantik dan tampak bersinar. Seperti sudah menjadi kewajiban mereka untuk selalu mempercantik dirinya supaya terlihat percaya diri dalam berpenampilan. Saat ini, wanita dan gaya hidupnya semakin kekinian. Semua serba memakai teknologi untuk memperoleh informasi, seperti halnya media sosial, Instagram, dan YouTube. Di situ semakin banyak juga beauty vlogger, blogger, beauty influencer, makeup artist, beauty enthusiast yang berdampak pula pada penggunaan kosmetik yang meningkat pesat. Bahkan hal ini bergeser seperti kosmetik menjadi kebutuhan primer. Banyaknya konsumen yang memakai kosmetik tentunya tidak lepas dari suatu produk yang bisa merawat kulit wajah. Salah satunya dengan memakai sabun pembersih wajah agar wajah menjadi bersih dan sehat dari banyaknya debu akibat aktivitas sehari-hari dan wajah terpapar sinar matahari yang bisa menyebabkan kulit menjadi rusak. Hal tersebut dimanfaatkan baik oleh pelaku bisnis, terutama bisnis yang bergerak di bidang industri khususnya perawatan wajah. Maka untuk itu, banyak juga di pasaran memasarkan produk untuk perawatan wajah sehingga berbagai merek produk bermunculan dan menonjolkan kualitasnya serta variasi dan warna yang memikat. Hal ini yang akan menjadi pertimbangan konsumen dalam pemilihan produk pembersih wajah sampai konsumen merasakan kecocokan dalam pengaplikasiannya. Setiap apapun bisnis pasti akan selalu ada kompetitornya. Hal ini menimbulkan persaingan yang ketat antara produsen yang satu dengan produsen yang lainnya. Dilansir dari website Top Brand Index, beberapa perusahaan yang memproduksi sabun pembersih wajah dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki masing-masing, yaitu ada perusahaan PT Paragon Technology and Innovation memproduksi sabun pembersih wajah Wardah. Yang kedua, PT L'Oreal memproduksi Garnier. Yang ketiga, Unilever memproduksi Pond's. Yang keempat, Vitapam memproduksi Viva. Persaingan ketat antara perusahaan tersebut menyebabkan konsumen bebas memilih produk yang mana yang akan digunakan. Beberapa pertimbangan konsumen melakukan keputusan pembelian itu akan muncul seperti halnya dalam pemilihan berdasarkan persepsi kualitas produk. Bagi perusahaan, persepsi kualitas produk merupakan arti penting. Karena apapun usaha yang ada dalam perusahaan, jika tidak memperhatikan persepsi kualitas produk, maka akan menjadi hambatan. Tujuan pembentukan persepsi kualitas produk itu sendiri, yakni agar konsumen yakin bahwa apa yang dikonsumsi adalah produk yang terbaik. Berdasarkan survei yang saya lakukan pada mahasiswa ekonomi syariah sebanyak 30 mahasiswa, mendapatkan hasil 73,3% adalah mereka memilih produk sabun pembersih wajah Wardah yang dihasilkan oleh perusahaan besar yaitu PT Paragon Technology and Innovation. Tapi hal ini tidak sebanding dengan Top Brand Index yang mana Wardah menduduki top nomor 5, yang artinya banyak peminat, namun di Top Brand Index ada beberapa yang tidak memilih Wardah. Dilansir dari website resmi Top Brand Index yang menjadikan sebuah brand menang, yakni dengan mengukur melalui 3 ukuran parameter. Yang pertama adalah top of mind share, yang kedua adalah top of market share, yang ketiga adalah top of commitment share. Saya akan mengambil salah satu dari 3 parameter tersebut, yaitu top of market share. Market share adalah perbandingan volume penjualan industri baik dalam unit maupun dalam rupiah. Oleh karena itu, kegiatan perusahaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan market share lebih diarahkan pada konsumen guna menarik dan mendorong mereka melakukan pembelian. Strategi agar market share meningkat yaitu dengan cara salah satunya meningkatkan persepsi kualitas produk. Perusahaan yang mengutamakan persepsi kualitas produk akan membawa dampak baik
karena pendapatan perusahaan juga semakin meningkat dan banyak konsumen yang akan melakukan pembelian. Untuk itu, saya menduga adanya nilai market share Wardah yang rendah menyebabkan produk tersebut berada di posisi bawah. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa responden yang tidak memilih Wardah. Kemungkinan besar adalah karena faktor persepsi konsumen terhadap kualitas produk Wardah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya paparkan, maka saya dalam penelitian ini mengambil judul pengaruh persepsi kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk sabun wajah Wardah pada mahasiswa program studi ekonomi syariah semester 8 IAIN Kediri dengan mengambil subjek mahasiswa ekonomi syariah, karena ada beberapa persepsi bahwa mahasiswa ekonomi syariah prospek bekerja ke depannya sering bertemu dengan pelanggan atau klien, sehingga harus memperhatikan penampilan wajah agar terlihat bersih dan bersinar. Pada bab 2, saya akan memaparkan kajian teori. Yang pertama adalah pengertian persepsi kualitas produk. Persepsi adalah sebagai proses psikologis yang melibatkan aspek fisiologis, termasuk adanya aktivitas memilih, mengorganisasi, dan aktivitas menginterpretasi stimuli sehingga konsumen dapat memberikan makna sebuah objek. Kualitas produk adalah sebuah karakteristik dari produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan. Jadi, persepsi kualitas produk adalah penilaian konsumen terhadap keseluruhan keunggulan dari suatu produk atau jasa, yang hal ini berkaitan dengan apapun yang menjadi harapan konsumen. Menurut Ciptono, dimensi persepsi kualitas produk ada 8, yaitu yang pertama, kinerja, yang kedua, keandalan, yang ketiga, keragaman produk, yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi, yang kelima, daya tahan atau ketahanan, yang keenam, estetika, yang ketujuh, kesan kualitas, yang terakhir adalah serviceability. Yang kedua adalah keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses seleksi untuk memilih antara dua atau lebih alternatif. Dimensi keputusan pembelian ada 5. Yang pertama, tujuan dalam membeli sebuah produk. Yang kedua adalah pemrosesan informasi untuk sampai ke pemilihan merek. Yang ketiga adalah kemantapan pada sebuah produk. Yang keempat adalah memberikan rekomendasi kepada orang lain. Yang terakhir adalah melakukan pembelian ulang. Dalam bab 3, saya akan memaparkan metode penelitian. Berdasarkan dari judul yang telah saya susun, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian ini terletak di kampus IAIN Kediri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah semester 8 sebanyak 192 mahasiswa. Saya mengambil 50 sampel. Teknik pengambilan sampling yaitu purposive sampling, yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang pertama adalah mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah semester 8. Yang kedua adalah menggunakan sabun pembersih wajah Wardah lebih dari 3 bulan. Sumber data yang saya peroleh adalah yang pertama data primer, yaitu saya memperoleh data dari menyebar kuesioner. Yang kedua data sekunder, yaitu saya memperoleh data dari buku, artikel, jurnal penelitian, dan penelitian-penelitian yang dipublish di media elektronik maupun tidak dipublish. Metode pengumpulan data adalah metode kuesioner atau angket. Teknik pengukuran data dalam penelitian saya yaitu menggunakan skala Likert. Analisis data yang pertama adalah analisis statistik deskriptif. Untuk analisis uji instrumen, yang pertama adalah uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga adalah uji normalitas data, yang keempat adalah uji linearitas, yang kelima adalah analisis regresi sederhana, yang terakhir adalah uji hipotesis.